Bapak dan Ibu saudara-saudara, mari kita memasuki pembahasan diskusi kita pada kesempatan ini dengan tema manajemen diri di masa krisis diri. Manajemen diri pengertiannya adalah satu kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda secara efektif, sehingga seorang bisa mengelola emosinya, mengendalikan pikirannya, dan juga bisa memotivasi diri. Nah, tadi ada kalimat dalam situasi yang berbeda. Ini yang tidak gampang. Kalau situasinya itu biasa-biasa, normal-normal, biasanya tidak terjadi krisis diri. Krisis diri yang sering dialami oleh kebanyakan orang karena situasinya itu sama sekali berbeda atau terjadi perubahan yang begitu berbeda. Perubahan yang begitu cepat yang tidak diinginkan. Itu yang biasanya menimbulkan krisis di dalam diri seseorang. Ya, sekalipun yang namanya di masa krisis, namanya masa kan tidak selamanya. Masa itu kan ada saatnya, ada waktunya. Nah, sebagai contoh saja, ini contoh, dan ini contohnya banyak ya. Kalau tiba-tiba misalnya di satu kota yang kita tinggal, terjadi demo besar-besaran. Nah, kita ya timbul rasa yang tidak nyaman, rasa khawatir, rasa takut barangkali, apalagi sampai terjadi ya huru-hara. Demo itu ya. Dan sekarang kan kita kalau mencermati di negara yang mayoritas Buddhis, di Myanmar, di Thailand bahkan kita dengar, aduh, kita tidak bisa bayangkan kalau kita itu ada di sana. Atau kita menjadi warga negara di negara yang mayoritas Buddhis itu, kita sebagai umat Buddha, pastilah dengan kejadian di mana perubahan secara ya politik, ekonomi, sosial, budaya yang begitu cepat sekali, tentunya terjadi ketidaknyamanan, terjadi antara pro dan kontra. Nah, itulah kan krisis. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ikuti, rasanya kita sebagai Buddhis ya, sama-sama di sana terjadi seperti itu, kita juga aduh, sayang ya, masyarakat Buddhis di sana itu terjadi keadaan seperti itu. Tidak hanya umatnya turun ke jalan, biku-bikunya juga turun ke jalan, ikut demo. Padahal ya para bantenya itu di sana, ya mestinya kalau normal-normal saja, mereka kan berada di wihara, apalagi kan di Myanmar kan ya dikenal sebagai ya banyak center-center meditasi ya di sana. Tapi sekarang bikunya turun ke jalan. Nah, itulah kita turut merasa prihatin. Karena apa? Karena terjadi krisis itu tadi. Kalau keadaan normal barangkali ya tidak sampai begitu. Ya. Tapi karena keadaan tidak normal, dituntut
Ya barangkali sebagai biku juga merasa, aduh, di sana ya merasa ya gelisah, merasa kemudian ya perlu turun ke jalan untuk ya mengkondisikan. Nah, tetapi ya begitulah akibatnya. Ya terjadi krisis. Ya krisis semuanya termasuk krisis ke dalam diri masing-masing. Artinya ketidaknyamanan, ya kejengkelan barangkali, kemarahan, ya itu muncul. Ya mungkin di tempat-tempat lain juga sama. Ya. Sekalipun negara Buddhis loh, sebenarnya kalau negara Buddhis seringkali kan orang berasumsi negara Buddhis kan aman-aman, negara Buddhis tidak ada bikunya. Nah, ternyata di beberapa negara Buddhis juga ada. Ya termasuk di Sri Lanka juga biku kerap kali ya ikut demo juga. Di Thailand juga sama. Di Indonesia saja, ya. Di Indonesia. Dan kalau ada demo-demo, ya kita para biku STI tidak ikut-ikutan. Ya kita mencegah, nggak usah ikut-ikutan turun. Kalau ada ya yang dari tempat lain ya silahkan. Itu karena apa? Karena krisis. Ya. Dan krisis itu ada masanya. Dan kita menyadari sebagai ya umat Buddha, segala sesuatu kan ada saatnya. Ya. Timbul, tenggelam, lenyap. Itu adalah hal yang biasa. Nah, karena ya krisis itu membuat ya sesungguhnya seseorang itu menjadi keadaannya ya tidak nyaman. Ya. Dan kecenderungan krisis itu membuat orang menjadi sulit untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, sama yang kita pernah dengar dalam syair Tiada Mapada atau Waga 163 yang disebutkan Sukarani asaduni atano ahitanica yang we hitanca tangwe yang we hitanca sadunca tangwe paramutukarang, yang artinya ya sungguh sulit, sungguh mudah, ya, sungguh mudah melakukan hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat. Tetapi sungguh sulit untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri. Jadi melakukan hal-hal yang buruk tidak bermanfaat itu ya begitu mudah. Pada saat kapan? Pada saat kita krisis. Karena keadaan batin kita pada saat krisis itu kan sulit diarahkan. Ya, seperti seseorang yang depresi ya. Depresi, seseorang yang stres, seseorang yang kacau, itu kan tidak gampang ya. Tidak gampang mengarahkan diri. Jadi mudah melakukan hal-hal yang buruk tidak bermanfaat. Tapi melakukan hal-hal yang baik bermanfaat itu sulit ketika kita krisis. Ya, seperti misalnya ya tadi ya, kalau yang namanya demo itu kan penuh dengan emosi, kurang bisa mengendalikan diri. Sehingga apa ya bisa diharap, apa bisa dikata, bisa melakukan hal yang baik. Barangkali dia punya asumsi, kalau saya ikut-ikutan, membela ini itu, saya berbuat baik. Nah, tapi dalam pandangan dari ya ajaran Guru Agung Sang Buddha Gautama, ya justru kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat pada
pada saat kita dalam kondisi yang bisa mengelola emosi, bisa mengendalikan diri, dalam kondisi yang aman-aman saja, ya, kondisi yang hatinya tenang, terkendali, itu bisa berbuat baik. Nah, saya ingin ambil contoh lagi, karena ini saya kira sesuai dengan keadaan sekarang, yaitu krisis pandemi COVID. Jadi contoh, ya. Coba, kita semua kan masih, ya, karena kondisinya apalagi dengar sana sini, yang terpapar makin banyak, yang meninggal makin banyak, apalagi sampai sekarang sudah klaster keluarga kita itu ada yang kena di sana di sini. Apa coba perasaan kita? Perasaan kita kadang-kadang kan hancur, aduh gimana ya? Apalagi sampai orang tuanya, sampai saudaranya, ya itu. Karena kondisi krisis, ya, masa krisis. Nah, sekarang kan masa krisis, bukan krisis ekonomi saja. Nah, sekarang banyak yang mengeluh, katanya, ya bisnis susah, dagang susah, lalu cari pekerjaan juga susah. Nah, hidup ini susah. Apalagi orang yang, ya, hidupnya bekerja hanya untuk makan sehari, ya, kerja sehari untuk makan hari itu, ya, enggak, ini lagi, malah mungkin gak susah, ya, karena apa? Mikir kerja, karena nggak pikiran. Justru kita yang terlalu paranoid, ya, terlalu takut. Nah, inilah ketakutan, kekhawatiran, ya, ini yang membuat kita ini, ya, menjadi susah. Tapi kalau kita ini juga tidak hati-hati, tidak disiplin, kita menganggap remeh. Yang saya dengar-dengar kan orang yang terpapar karena menganggap remeh, tidak mengikuti protokoler, ya, terutama tidak pakai masker lah, disiplin pakai masker. Nah, itulah yang bayangkan terpapar. Nah, ketika kondisi seperti ini, ya, terus apalagi kita belum mengikuti vaksin, ya rasanya kita pasti belum bisa nyaman, ya, kemana-mana belum bisa, ya, merasa bisa terbebas, ya, karena memang kita belum terbebas, masih masa, ya, pandemi ini. Tapi kita yakinlah bahwa masa pandemi ini juga akan berakhir. Tidak ada sesuatu yang terus, ya, berlangsung. Ya, sekalipun kita sudah 1 tahun, ya, sudah 1 tahun, ya, nggak tahu sampai kapan, tetapi pastilah bahwa semua ada masanya. Tapi ketika masa sulit, kita ini bisa melihat ke dalam. Kita melakukan hal-hal yang baik. Masa sulit, tetapi kita, ya, bisa melakukan hal-hal yang baik, tentunya karena kita, ya, selalu mencoba melihat ke dalam diri maksudnya. Nah, dengan kita, ya, melakukan hal yang demikian itu, sesungguhnya, ya, di kondisi yang mungkin kebanyakan orang itu tidak, ya, sesuai, tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan kemajuan, perkembangan. Tapi bagi orang-orang tertentu justru, ya, masa sulit, masa susah malah mendatangkan berkah. Jadi tidak selalu masa sulit, masa susah, masa krisis itu menjadi bencana atau musibah. Tapi orang-orang yang memang memiliki kecerdasan emosional bisa mengelola emosinya, bisa mengelola pikirannya, mengendalikan diri, dan juga memotivasi diri pada saat-saat sulit ini. Nah,
sangat brilian. Kita siapapun juga itu muncul sebagai ya seorang yang ya katakanlah berhasil, seseorang yang memperoleh perkembangan dalam hidupnya, ya apakah secara ekonomi, apakah secara mental, spiritual. Nah, itu tentu saja ya bisa saja ya seseorang dapatkan. Yang jelas, seseorang tidak kehilangan arah, makna, dan tujuan hidupnya. Ini penting. Karena biasanya kalau masa krisis orang kehilangan arah. Ya. Kehilangan arah dan makna tujuan hidupnya. Orang mengatakan kehilangan jati dirinya. Banyak kan orang yang demikian. Ya. Alasannya krisis. Masa krisis. Ya. Contohnya misalnya, ya orang buka toko, tokonya ya karena tidak seramai yang lalu, ngeluh, ya, bosan. Akhirnya apa? Sudahlah, gak usah buka toko saja. Ya. Sehingga tokonya tutup, atau mungkin merasa bosan mengerjakan kerjaan itu, tidak mendatangkan keuntungan yang pasti, yang terlihat, nyata. Akhirnya apa? Berhenti bekerja. Atau mungkin kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga dijalani sekian tahun sebagai pasangan suami istri. Ya, terjadi tiba-tiba masalah. Ya, masalah kan bisa datang dari mana-mana. Krisis keluarga bisa datang dari mana-mana. Wong dari HP yang melihat ya suaminya atau pasangannya melihat ada WA yang kata-katanya manggil Dedi atau manggil apa ya misalnya ya kata-kata yang merayu. Nah, itu sudah bisa timbul masalah, mulai timbul keretakan, mulai timbul kemudian kecurigaan, kebencian. Nah, apalagi di masa krisis didukung oleh kondisi setorannya kepada istrinya tidak sebanyak yang kemarin. Kemarin sebelum masa krisis, ya itu. Lalu curiganya melebar kemana-mana. Jangan-jangan itu. Jadi honornya, gajinya itu ya terbagi ke sana. Itu kan terjadi gempa. Itu kan terjadi krisis. Akhirnya apa? Karena tidak bisa ya mengelola emosi, tidak bisa mengendalikan diri. Yang adanya hanya curiga dan marah. Bisa kan? Kemudian cerai. Ya bisa saja. Apalagi sudah satu sama lain tidak cocok. Perceraian. Cerai, pengen kawin lagi. Cari pasangan lagi. Dan cerai lagi juga. Nah, terjadi begitu terus. Ya. Hampir semua sisi kehidupan bisa terjadi seperti itu. Bahkan juga dalam kehidupan ya spiritual saja, bosan bisa dialami loh oleh para samanera, para biku juga. Ya, berapa banyak samanera ya murid-murid kami yang kemudian ya alasannya bosan. Dan alasan yang paling krusial biasanya alasannya orang tua. Orang tuanya yang meminta harus kembali ke rumah. Ya, jadi biku juga ada begitu. Meminta, ya ibunya meminta supaya pulang ke rumah. Jadi kontraknya habis. Nah itu buat-buatannya siapa? Buat-buatannya. Ya, mungkin Zamir itu begitu sendiri karena sudah bosan. Ya.
mungkin merasa hidup sebagai samnera, hidup sebagai biku, ya kurang mendapatkan ya manfaat, tidak bahagia. Akhirnya ya ketika krisis yang dialami dalam diri, ya, tidak bisa mengelola atau mengatur ya emosinya. Ya semua orang punya emosi, dan emosi itu ya perlu juga kita butuh emosi, tapi kalau emosi yang tidak terkendali, tidak dikelola dengan baik, akhirnya menjadi apapun. Ya kalau sudah emosi, ya itu sudah ceritanya. Tidak bisa dipertahankan. Tidak bisa. Lalu lepas. Jadi samanera lepas, jadi biku juga lepas. Ini terjadi ya dalam kehidupan ya masyarakat sekarang. Bahkan juga dalam kehidupan yang dulu-dulu juga banyak cerita kayak gitu. Inilah tujuan manajemen diri, ya, yaitu kita belajar mengelola, ya, mengelola, mengekspresikan emosi secara tepat, mengendalikan diri, mengatasi tantangan, ya. Jadi kalau tantangan yang kita hadapi ini, tantangan bukan sebagai halangan, tapi tantangan sebagai satu cara untuk bisa membuat loncatan, membuat terobosan. Mengapa tidak? Ya. Jadi, kalau orang yang punya jiwa penasaran, ya, itu keingintahuannya besar, justru kalau ada tantangan, wah dia senang. Karena justru dengan tantangan, dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, yang ditemui, justru itu adalah merupakan cara untuk bisa membuat loncatan, perkembangan dan kemajuan bagi diri sendiri. Nah tentunya ya harus memiliki atau menetapkan tujuan. Ya tujuan hidup apa sajalah, masing-masing orang itu kan punya tujuan hidup ya. Dan tujuan itu kan dapat ya dikatakan ya tujuan hidup yang biasa atau tujuan hidup yang memang tertinggi ya. Kalau biasa kan banyak sekali tujuan. Ya tujuan dari Samarinda ke Balikpapan tujuan. Nah, saya mau ke Samarinda, Balikpapan, Jakarta tujuan. Ya tujuan masih muda ngumpulkan uang sebanyak-banyaknya, menjadi kaya raya. Nanti umur ya 30 tahun, 40 tahun sudah tidak perlu kerja lagi, pensiun dini. Nah, itu tujuan. Ya. Artinya hal-hal yang baik yang memang ini sangat ya, dimimpikan ya, ingin menjadi seperti apa ya. Ya itu bagus. Orang yang demikian jadi punya arah dan tujuan hidup. Sekalipun di masa krisis, artinya di masa krisis, di masa susah, di masa ya tidak nyaman, tetap orang ya bisa menjalani, ya, bisa menghadapi tanpa adanya ya pikiran yang kecil hati, lalu juga ya merasa pesimis menghadapi masa depan. Saya kira tidak demikian itu. Nah, orang-orang yang krisis itulah yang seringkali ya apa-apa belum dijalani sudah khawatirnya seperti apa, takutnya seperti apa, kecil hati merasa nanti nggak bisa, ya mau belum dijalani ya dicoba aja gitu. Ya terutama sekali dalam krisis diri ya, itu orang
yang sering ya dimaksudkan dalam krisis diri itu krisis identitas diri itu loh sebenarnya. Krisis identitas diri. Jadi kehilangan jati dirinya. Nah, biasanya orang yang krisis identitas diri itu ya karena emang tidak percaya sama dirinya sendiri. Sehingga masih bertanya, ya, siapa aku ya? Loh kok tanya, siapa aku? Siapa diriku? Apalagi kalau punya persoalan-persoalan besar. Aduh, ya persoalan seperti yang tadi saya sampaikan. Hal-hal seperti itu. Atau mungkin konflik-konflik yang terjadi. Baik konflik secara vertikal, mungkin ya dengan orang-orang tua, orang lebih tua, atau mungkin juga dengan pimpinan-pimpinan, atau horizontal sama teman-teman. Nah itu biasanya karena ya itu menjadi orang krisis diri. Ya. Dan seringkali mempertanyakan juga hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan agama. Nah, kan ada sedikit umat Buddha, saya kadang-kadang perhatikan dari sana sini. Ya. Itu sekalipun sudah sering ke wihara itu bukan jaminan. Ya, jaminan kemudian dia memiliki integritas diri, memiliki sadar keyakinan, ya, yang kuat, keteguhan. Ya karena apa? Ya karena ya belum ada keseimbangan, belum ada keteguhan lah yang tadi saya. Atau ya karena ditimpa oleh permasalahan ya yang datang ya, baik dari luar, dari dalam diri sendiri. Ya. Jadi perang dalam diri sendiri. Nah biasanya kalau perang dalam diri sendiri, itu kan ya kecamuk ya, perang di dalam, perang batin. Nah ini kalau tidak punya pengertian, tidak memahami apa tentang diri sendiri, ya itu biasanya menjadi kehilangan ya tentang arah dan tujuan hidupnya. Ya. Tidak bisa melihat makna, ya hidup ini seperti apa sih? Ya gampang saja lah, seringkali kita mendengar, hidup ini apa sih? Ya, makna hidup. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kan begitu ya. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau hidup untuk makan, berarti yang dipikir hanya makan terus ya. Tapi kalau makan untuk hidup, ya makan ya sekedarnya. Kalau makan untuk hidup, artinya memang hidup ini ditunjang oleh makanan. Kalau kita tidak makan, ya kita tidak bisa menyerap atau ya mendapatkan nutrisi makanan yang cukup. Ya bahkan kalau orang-orang tertentu itu yang sudah sakit itu, ya tubuhnya itu menolak makanan, itu berarti sudah tanda-tanda. Ya. Jadi kalau orang yang sudah menolak makanan sekalipun sehat, tanda-tanda dia akan nanti ya terpuruk. Ya. Apalagi tubuhnya sudah menolak makanan, itu artinya ya memang tinggal tunggu waktu. Tunggu waktu kan tergantung tahan berapa lama. Tahan berapa lama hidupnya kalau orang nggak makan. Kalau minum, ya makan dan minum kan. Kalau masih minum, ya memang ada yang mengatakan 7 hari masih bisa tahan kalau minum. Ya. Ya. Tapi kalau sudah tidak makan dan minum, 7 hari sudah 14. Ya.
bukan bablas anginnya, tapi bablas menuju ke alam yang lain. Ya, seperti